Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang saya ucapkan buat teman-teman semua di course Jago Jualan Produk Digital. Semoga course ini bisa menjadi wasilah buat teman-teman semua yang mau menambah penghasilan ataupun teman-teman yang saat ini belum memiliki penghasilan atau belum mempunyai pekerjaan yang kepengen banget punya penghasilan di dunia online, maka semoga course ini bisa menjadi wadah atau tempat atau jalan buat teman-teman bisa berpenghasilan di dunia digital. Oke teman-teman, kita akan masuk ke materinya. Sebelumnya teman-teman, kalau kata pepatah itu tak kenal maka tak sayang ya, tapi itu pepatah yang dulu teman-teman. Kalau pepatah yang sekarang tak kenal maka kita harus kenalan teman-teman ya. Jadi izinkan saya dulu untuk memperkenalkan diri, siapa tahu teman-teman yang belum tahu ya pastinya belum tahu sih karena belum kenal ya teman-teman. Ya, jadi perkenalkan teman-teman, nama saya Muhammad Rizky atau di sosial media sering disebut dengan AA Rizky ya teman-teman. Ya, di Instagram juga saya namanya AA Rizky, di YouTube pun sama AA Rizky juga teman-teman. Nah, jadi alhamdulillah teman-teman, saya itu adalah praktisi digital marketing ya dari 2014. Alhamdulillah Allah memberikan kemudahan dari 2014 sampai sekarang teman-teman, alhamdulillah saya di dunia digital marketing praktisi, dan juga saya pernah kerja juga teman-teman. Saya pernah kerja di PT Karisma Inti Usaha pada tahun 2013 ya teman-teman, itu sebagai HRD kemarin di sana. Tapi nggak betah teman-teman, nggak betah, nggak nyampe 1 tahun saya kerja di sana, hanya hitungan 6 bulan kalau nggak salah saya kerja di sana. Saya bosen ya, saya bosen karena kerjanya itu aja. Menurut saya nggak ada tantangannya saat itu, maka saya mengundurkan diri dan fokus di digital marketing saat itu teman-teman. Nah, dari 2014 itu juga saya membuka freelancer teman-teman ya. Menjadi seorang freelancer, desain website dan juga Google Ads. Ya, jadi saya juga jadi freelancer sampai sekarang sih sebenarnya. Ada aja klien-klien atau customer yang mau minta bikinkan website, terus iklan Google Ads segala macam, dan alhamdulillah teman-teman, dari 2014 sampai sekarang ini ada beberapa klien yang masih setia, yang mana saya terus mendapatkan biaya maintenance-nya per bulan bahkan per tahun juga saya dapat dari desain website dan juga Google Ads teman-teman. Nah, alhamdulillah teman-teman, saya juga adalah marketing leader di PT Feritra Sentosa Internasional. Kalau teman-teman nggak asing dengan namanya ya, silakan teman-teman cari tahu sendiri. Tapi saya sudah nggak di sana lagi dan sudah nggak di bisnis itu lagi. Itu saya kerjakan di tahun 2014 sampai 2018. Tapi alhamdulillahnya lewat marketing leader di PT Veritas Sentosa Internasional ini juga lah saya mengenal digital marketing teman-teman. Saya mengenal bagaimana cara bikin website, cara beriklan dan segala macam. Itu ilmunya dari awal mula saya jadi marketing leader ini. Ya, itu dari 2014 sampai 2018. Alhamdulillah. Nah, terus setelah dari PT Veritra itu saya pindah lagi ke PT Senen Global Indonesia. Itu di tahun 2019 sampai 2020 teman-teman. Ini kondisi Kalimantan lagi hujan teman-teman ya. Jadi mohon maaf kalau misalkan ada sedikit bunyi-bunyi air ya. Mohon maaf ya teman-teman ya. Jadi kalau ada bunyi-bunyi air harap dimaklumin. Oke, teman-teman kita lanjut, oke? Nah, jadi dari 2019 sampai 2020 itu saya jadi marketing leader di PT Shannon Global Indonesia. Alhamdulillah Allah mudahkan lagi. Dan terakhir, saat ini saya menjadi founder dan juga owner di platform media Islam kreatif teman-teman, ya, atau disingkat dengan MIC. Itu sedikit perkenalan saya ya teman-teman ya. Semoga berkenan mendengarkannya ya. Oke, nah ini alhamdulillah teman-teman beberapa rezeki yang Allah kasihkan ke saya. Dari awal mula saya fokus di digital marketing, yang mana sampai tetangga aja bingung ini kerjanya anak satu ini apa gitu. Tiba-tiba kayak yang foto yang di sini, tiba-tiba ada mobil datang ke rumah. Ya, tiba-tiba saya liburan kemana-kemana. Ya, tetangga nggak tahu kerjanya saya itu online tuh nggak tahu teman-teman. Bahkan keluarga pun sama. Bahkan ada om yang bilang, kamu ini kerjanya apa sih gitu loh, dengan anak om aja itu kayaknya nggak sebanding gajinya gitu, hasilnya nggak sebanding. Gitu. Itulah resiko jadi pekerja online ya teman-teman ya, pekerja online dikira pengangguran tapi penghasilan. Saya senang menyebutnya sih pengangguran tapi berpenghasilan teman-teman ya.
Dari 2014 sampai sekarang alhamdulillah Allah mudahkan, saya nggak kerja lagi teman-teman di kantor manapun. Saya fokus di rumah aja, bahkan marketing leader itu juga saya kerjanya online, cuma di rumah doang, nggak kemana-mana. Ya, bahasanya aja marketing leader di PT ini, tapi saya kerjanya juga di rumah aja, fokus di digital marketingnya. Alhamdulillah teman-teman, banyak yang Allah kasih rezeki ke saya saat itu. Di PT Veritra juga alhamdulillah banyak yang saya dikasih Allah gitu loh, bonus-bonus yang Allah kasihkan ke saya. Tapi karena nggak ada screenshotnya lagi, jadi saya nggak bisa menyertakan di sini. Ini adalah hasil dari di perusahaan terakhir kemarin di Shannon, teman-teman. Alhamdulillah Allah mudahkan saya dapat reward Agia, terus saya dimudahkan juga dapat reward motor, reward handphone juga, bahkan mobil. Alhamdulillah teman-teman ya. Yang nggak seberapa sih teman-teman, mobilnya nggak seberapa, nggak semahal Fortuner misalkan, nggak semahal Alphard atau segala macam, tapi alhamdulillah saya masih bersyukur Allah berikan rezeki yang luar biasa ini. Bahkan saya ngerjakan itu sebelum menikah, sampai saat ini saya sudah memiliki 2 anak teman-teman, alhamdulillah ya. Nah ini adalah total omset saya teman-teman per bulan dari produk digital atau dari online ya, di digital marketing yang saya dapatkan. Ya naik turun namanya kita jualan ya teman-teman, tapi kisarannya sekitar sekian lah omsetnya. Ya sekitar 100 jutaan itu per bulannya, kadang naik banget ya, kadang naik sedikit ya. Biar lebih positif aja ngomongnya, jadi naik-naik terus ya. Nah alhamdulillah teman-teman, ini hasil yang sudah saya dapatkan di online ya. Nah ini juga beberapa member saya ya, beberapa member yang saya bina teman-teman. Alhamdulillah Allah mudahkan juga saya berbagi ilmu, karena saya basicnya suka ngajar teman-teman. Saya basicnya suka ngajar. Saya suka ngajar, terus saya ngajarin apa yang saya lakuin, ya. Saya lakuin dan berhasil, saya kasihlah ilmunya ke member-member saat di perusahaan terakhir itu. Dan alhamdulillah ada juga yang dapat reward Agia juga. Terus ada ini teman saya dari dari SMA bisa renovasi dengan harga belasan juta, ya, belasan juta di Shannon, di perusahaan Shannon terakhir itu. Ini ada juga, ini orang Aceh nih teman-teman, orang Aceh dapat 4 juta, dan banyak lagi teman-teman. Ini screenshot dulu di perusahaan sebelumnya di PT Veritra. Jadi saya senang ngajar, jadi saya berbagi ilmu ke member-member, dan alhamdulillah teman-teman, apa yang saya ajarin ya, apa yang saya ajarin mereka praktekkan ya, karena sebagus apapun ilmu yang saya berikan, saya sharingkan atas izin Allah, itu tidak akan jadi apa-apa kalau misalkan tidak dipraktekkan ya teman-teman ya. Nah alhamdulillah orang-orang ini semua, ini sebagiannya teman-temannya, masih banyak yang lain tidak bisa saya buat semuanya, dan screenshotnya juga udah hilang, beberapa udah hilang teman-teman, ini yang masih tersisa. Nah alhamdulillah Allah mudahkan saya juga membina mereka, dan alhamdulillah mereka juga berhasil dengan mempraktekkan ilmu-ilmu yang sudah saya praktekkan terdahulu. Seperti itu teman-teman ya. Itu sedikit cerita ya teman, pembukaan kelas kita ini. Nah, sekarang kita mulai masuk ke materinya. Kenapa sih jualan produk digital? Ya, apa sih keuntungannya? Kenapa kita harus berjualan produk digital? Pertama, teman-teman, ketika kita jualan produk digital, itu biaya produksinya rendah, teman-teman. Ya, berbeda misalkan kita mau jualan produk fisik, misalkan baju, itu kan ada cost produksi, ya kan? Bikin baju itu berapa modalnya, segala macam. Belum lagi kalau misalkan di produk fashion, itu kita harus ngikutin tren fashionnya ya. Kalau kita ketinggalan tren fashionnya, maka bisa jadi produksi produk kita sebelumnya itu nggak jadi apa-apa. Saya pun pernah teman-teman mencoba di produk fisik itu pernah, tapi lebih ke cemilan sih sebenarnya, cemilan. Jadi bikin satu brand namanya Arki Snack dulu, Arki Snack. Alhamdulillah teman-teman, promosinya juga lewat online. Saya bisa dapatkan agen waktu itu di daerah Kalimantan, di Tanjung, itu beberapa, ada yang di Martapura juga, di daerah Kalimantan, itu semuanya online. Jadi mereka ke agenan. Alhamdulillah teman-teman, cuma nggak sampai 1 tahun berjalannya, nggak sampai 1 tahun, karena produksinya lumayan saat itu, harus bikin bungkusnya segala macam. Jadi kayaknya enak jualan produk digital juga gitu loh. Ya karena saya dari awal juga jualan produk digital teman-teman ya. Di PT Veritra itu saya jualan aplikasi saat itu. Ya cuma di Shannon itu doang saya jualan kosmetik saat itu ya, produk fisik di Shannon. Tapi di Veritra Sentosanya itu saya jualan produk digital. Sampai sekarang teman-teman saya nggak pernah stok produk ya, di Shannon pun saya nggak pernah stok produk.
karena kita ada sistem affiliate juga di sana di Senden, jadi nggak pernah stok produk. Jadi saya nggak pernah ngerasain bagaimana produk itu membludak di rumah, itu nggak pernah teman-teman ya, karena memang apa, lebih senang simple saja sebenarnya ya, di produk digital itu simple. Jadi itu pertama teman-teman, kenapa kita jualan produk digital. Pertama, biaya produksinya rendah ya, biaya produksinya rendah. Kedua, tanpa harus stok barang ya, itu pasti ya teman-teman, tanpa harus stok barang karena produk digital ya. Nanti setelah ini teman-teman belajar apa aja produk digitalnya, kenapa nggak harus stok barang. Yang ketiga adalah keuntungannya besar teman-teman, karena biaya produksinya rendah maka keuntungannya itu juga besar ya, keuntungannya itu besar. Karena biaya produksi rendah, jadi keuntungannya besar. Tanpa omset ya, terkadang produk digital itu tanpa omset teman-teman, hanya profit doang. Ya, kenapa ya? Karena nggak ada cost produksi, palingan biaya produksinya itu nggak ada juga sih biaya produksi, palingan ada biaya iklan gitu doang kan, iklan Facebook, iklan Google Ads atau YouTube segala macam. Cuma modal itu doang, tapi nggak ada yang modal produksi apapun, nggak ada. Jadi bisa dikatakan tanpa omset teman-teman, hanya profit aja yang kita dapatkan ketika kita jualan produk digital. Jangkauan pasar luas teman-teman, seperti yang kita tahu di 2024 ini semakin digitalisasi ya teman-teman ya, semakin digitalisasi. Jadi peluang untuk berjualan produk digital itu sangat terbuka lebar teman-teman, dan jangkauan pasarnya luas banget. Ya, teman-teman bukan hanya sekadar bisa jualan di Indonesia, tapi teman-teman juga bisa jualan ke negara-negara lain juga bisa, ya. Tanpa ongkos kirim itu sudah pasti ya teman-teman, karena produk digital kita nggak perlu memusingkan mikirin berapa harga produksinya, biaya produksinya berapa, terus ongkos kirimnya berapa, nggak perlu pikirin seperti itu ya, karena tanpa ongkos kirim ketika kita jualan produk digital. Nah terakhir, tipe produknya tidak terbatas ya, apapun skill yang teman-teman punya itu bisa dijual dengan produk digital ya. Skill kita itu bisa kita rubah menjadi produk digital dan kita jual berkali-kali. Bahkan produk digital itu kita bikinnya satu kali itu bisa dijual berkali-kali teman-teman. Produk digital itu enaknya ya teman-teman, itu enaknya berjualan produk digital. Nah, jenis-jenisnya apa aja produk digital? Teman-teman bisa jual e-book ya, kalau teman-teman punya skill misalkan seperti saya bisa bikin website misalkan. Nah, teman-teman tinggal bikin e-book cara bikin website itu bisa dijual teman-teman ya, di harga 50.000 sampai 200.000 itu bisa dijual. Ya, dan e-book itu nggak perlu teman-teman ke penerbit ya, bukan kayak buku. Jadi nggak perlu ada penerbit, nggak perlu mencetak cover buku, mencetak bukunya, nggak perlu seperti itu karena dia bentuknya adalah e-book ya, atau buku digital lah bahasanya ya, buku digital. Nah, terus teman-teman juga bisa jual webinar ya, bisa jual webinar. Saya pernah ikut juga webinar tentang desain grafis, pernah itu. Ya, lumayan harganya teman-teman, jutaan juga. Webinar dan full online ya, full online. Nah, terus juga bisa jual course online terstruktur ya, teman-teman bisa jual misalkan punya skill, bisa bikin atau tutorial masak misalkan teman-teman mau ngajarin orang yang belum bisa masak sampai dia bisa mahir masaknya, teman-teman bisa bikin course online terstruktur tentang cara pintar memasak misalkan. Itu bisa teman-teman dijual, jenisnya produk digital seperti itu. Terus tools digital marketing, teman-teman juga bisa jual tools digital marketing. Banyak ya teman-teman, kayak plugin website aja itu ada yang berlangganan 6 bulannya 600.000. Ada yang per 1 tahunnya sejutaan, 600 sampai 1 jutaan itu ada teman-teman untuk tools digital marketingnya. Software juga ya, teman-teman bisa jual software buat teman-teman yang bisa jual produk digitalnya berbentuk software tuh bisa teman-teman. Template desain, nah ini juga yang lagi rame juga kan. Nah, tahun-tahun belakangan ini lagi rame template desain undangan atau desain-desain, atau juga yang terakhir itu saya tahu itu ada kalau kita edit itu ada apa namanya ya? Aduh saya lupa nih namanya. Jadi dia kayak efek-efek editing segala macam itu bisa dijual juga teman-teman ya. Kalau teman-teman bisa bikinnya, teman-teman bisa jual itu berupa produk digital ya. Nah terakhir foto teman-teman ya. Sekarang juga bisa jual foto, kita foto pemandangan misalkan, foto kucing misalkan, foto hewan segala macam itu bisa kita jual. Ya, bahkan ngejualnya di website luar negeri teman-teman. Teman-teman bisa dapat dolar dari sana. Jadi banyak banget jenis-jenis produk digital yang bisa teman-teman manfaatkan ya, manfaatkan untuk berpenghasilan di dunia online saat ini. Apalagi kalau misalkan teman-teman punya skill nih ya, punya skill misalkan teman-teman pintar ngaji misalkan, teman-teman bisa bikin course online terstruktur.
ngajar aja ya kan, atau teman-teman saat ini memang guru misalkan kan, guru dalam bidang apa misalkan, teman-teman bisa bikin course digitalnya ya, bikin aja course online terstruktur atau webinarnya atau e-booknya, itu bisa teman-teman ya, itu bisa banget. Jadi ini beberapa jenis produk digital. Nah, potensinya sekarang kita lihat teman-teman, potensi produk digital. Jadi ada platform namanya Udemy teman-teman ya, ini Udemy, tulisan Udemy-nya kepotong ya, mohon maaf teman-teman. Jadi Udemy ini adalah sebuah platform yang mana ketika teman-teman ingin belajar sesuatu atau ingin upgrade skill, nah di Udemy ini banyak jenisnya. Ada yang kalau teman-teman senang digital marketing, maka di sana banyak juga course-course tentang digital marketing. Kayak FB Ads, Google Ads, cara bikin website segala macam itu banyak di Udemy. Bahkan kategori-kategori yang lainnya juga ada, desain grafis, terus kayak finansial, ya itu juga ada di Udemy. Nah, sesuai data ya, Udemy ini pada tahun 2020 ya, omset dari Udemy ini sebanyak 400 miliar dolar teman-teman. Teman-teman bisa rupiahkan sendiri dah berapa ya. Ya pastinya nolnya banyak teman-teman ya. 400 miliar dolar di tahun 2020 dia mendapatkan omset sekitar seperti itu, sebesar itu ya, dan dia hanya jualan produk digital teman-teman, full produk digital, nggak ada produk fisik, nggak perlu kirim barang segala macam, nggak perlu ya. Ketika kita beli diberikan akses lewat email dan kita sudah bisa mengakses materinya ya. Jadi cost produksinya sedikit banget, kecil banget. Bikin website itu murah teman-teman, bikin website yang bersistem itu ya palingan habis 3-5 jutaan lah paling habis kan, habisnya sebesar itu. Tapi potensinya itu luar biasa. Di tahun 2020 aja Udemy kan mendapatkan omset 400 miliar dolar. Luar biasa teman-teman ya, potensi produk digitalnya. Karena memang saat ini kita udah mulai ke digitalisasi, teman, semuanya sudah mulai ke sana. Bahkan kalau misalkan ada yang sering jualan offline ya, sering jualan offline, apalagi kan tragedi yang TikTok ditutup itu kan terasa banget kan, dari demo para penjual-penjualan offline kan yang mendemo pemerintah untuk TikTok ditutup. Ya karena memang terasa pengaruhnya ya, terasa pengaruh online itu luar biasa. Nah, ini potensi pertama teman-teman ketika kita menjual produk digital. Nah, potensi yang kedua ini juga ada di Ruang Guru. Mungkin teman-teman pernah dengar ya teman-teman, Ruang Guru. Saya kurang tahu sekarang gimana keadaannya Ruang Guru. Yang saya tahu sih Udemy, karena Udemy itu karena kategorinya itu banyak ya. Jadi sampai sekarang dia masih bisa diakses websitenya ya. Masih banyak lah yang belajar di sana. Nah, Ruang Guru teman-teman, Ruang Guru berdasarkan laporan keuangan ya, di tahun berapa ini saya lupa, 2021 kalau nggak salah datanya. Ya, mengantongi pendapatan 102,6 juta dolar atau sekitar 1,52 triliun. Banyak banget ya teman-teman ya. Dan ini produk digital, teman-teman mungkin tahu ya Ruang Guru ya. Tahu Ruang Guru kan? Apalagi waktu pandemi kemarin kan Ruang Guru itu lagi naik-naiknya tuh teman-teman. Ya, nah bahkan di tahun sebelumnya berkisar 63 juta dolar atau sekitar 940 miliar teman-teman. Ya kan? Nah, ini dia juga jualan produk digital teman-teman. Ya, edukasi kan. Ya, jualan produk edukasi berupa digital yang bisa diakses hanya lewat handphone saja, di mana aja, kapan aja kita mau ngakses, itu bisa. Ya, jadi kalau teman-teman menanyakan potensi untuk jualan produk digital itu besar atau enggak, besar banget teman-teman ya. Ya, besar banget. Dan jangkauan pasarnya masih luas banget ya, masih luas banget. Jadi kalau misalkan kita nggak terjun ke sana, itu sayang banget teman-teman, sayang banget. Kita masih mikirin gimana ya cara bisa jualan baju, kita masih mikirin gimana caranya jualan kosmetik segala macam. Tapi ada sesuatu produk yang simple banget, tanpa ada biaya produksi malahan. Kalau teman-teman udah punya handphone, ada kuota, ada laptop, ya teman-teman bisa bikin produk digital berupa e-book ya, atau course yang terstruktur, itu bisa teman-teman. Jadi cost produksinya, biaya produksinya itu kecil banget teman-teman, kecil banget ya cost produksinya, tapi potensi keuntungannya itu besar. Jadi sangat disayangkan banget kalau misalkan kita tidak mengambil peluang ini teman-teman ya, sangat disayangkan banget. Nah, terus bagaimana caranya tuh ya? Bagaimana caranya teman-teman untuk kita bisa berjualan produk digital? Pertama teman-teman, dengan cara bikin sendiri produk digital. Seperti saya sebutkan tadi, kalau teman-teman punya skill nih, teman-teman misalkan guru atau segala macam, teman-teman tinggal bikin aja produk digitalnya. Teman-teman tinggal bikin produk digitalnya berupa apa yang teman-teman mau, entahkah e-book, entah e-course yang terstruktur, terserah teman-teman mau bikin apa.
ya terus teman-teman jual. Atau kalau misalkan teman-teman nggak bisa cara bikinnya, terus bingung cara bikinnya gimana, atau misalkan saya belum punya skill nih Mas Rizky, saya belum punya skill nih, ya udah teman-teman bisa ikut yang namanya affiliate marketing teman-teman ya, bisa ikut yang namanya affiliate marketing. Bahasa affiliate marketing ini juga lagi booming sekarang ya karena adanya marketplace ya teman-teman. Tapi kalau marketplace itu adalah produk-produk fisik yang mereka jual, bukan produk digital. Tapi ada juga platform-platform ya, platform-platform yang dia memberikan produk digital teman-teman ya untuk kita jual dan kita tinggal mendapatkan komisinya saja. Jadi pilihannya dua, kalau teman-teman bisa bikin produk digital sendiri, maka silahkan bikin produk digitalnya. Ya, yang pertama itu ya, bikin produk digitalnya sendiri. Kalau misalkan teman-teman nggak bisa bikin produk digitalnya, maka pilihannya adalah menjadi seorang affiliate marketing, teman-teman. Yang mana teman-teman tinggal promosi saja, nggak usah mikirin bagaimana sistemnya, gimana nanti mereka ngaksesnya, gimana nanti mereka ngedownload materinya, ya, gimana caranya ini dan itunya bagaimana. Teman-teman tinggal jadi affiliate marketing, teman-teman promosikan, dan teman-teman dapatkan komisinya. Sesimpel itu, teman-teman. Ya, jadi dua cara ini yang bisa membuat teman-teman berpenghasilan dengan cara menjual produk digital.